Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Siapa yang mau roti bolu pisang, rasanya enak sekali karena rasa pisang ini. Saudara-saudari yang terkasih, saya diberi hadiah umat tentang roti bolu pisang ini, dan itu menjadikan sesuatu yang tidak bisa tidur kalau belum mencicipi roti bolu pisang ini. Karena roti ini datang dari kebaikan orang yang ada di sekitar saya, yang umat yang kemudian memberikan sesuatu. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini berbicara tentang roti dari surga. Yesus berkata, "Akulah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, tidak akan lapar lagi. Barang siapa menyantap roti ini, tidak akan haus lagi." Maka saudara-saudari, Yesus kemudian ditolak oleh orang-orang di sekitarnya, terutama tetangga-tetangganya. Siapakah dia yang mengaku datang dari surga? Bukankah ibunya Maria, dia anaknya Yosef, tetangga kita. Ibunya itu bernama Maria, saudara-saudaranya bersama kita. Bagaimana mungkin dia bicara tentang dia yang turun dari surga? Dia yang menjadi roti dari surga. Lalu Yesus mengatakan begitu. Memang nenek moyangmu telah makan roti atau makan mana yang diberikan Tuhan. Itu mana itu adalah butiran-butiran kecil yang bisa dibikin roti ketika mereka sedang dalam perjalanan pengungsian keluar dari pengungsian Mesir menuju tanah terjanji. Dan kemudian diberi roti dari surga, yaitu mana itu. Tetapi Yesus mengatakan, "Akulah roti yang datang dari surga, yang turun dari surga. Dan roti ini benar-benar dagingku, makanan." Saudara-saudari yang terkasih, kemarin saya berjalan-jalan untuk melihat pemandangan yang indah. Pemandangan yang bisa dinikmati. Maka saya teringat bahwa kemarin saya datang ke sana itu rupanya pagi hanya sarapan 2 telur. Dan kemudian tidak makan lagi. Maka sebetulnya saya kelaparan. Dan kemudian saya berjalan masih juga di tempat yang agak jauh, dan di situ juga ada jalan. Saya merasa napasnya ngos-ngosan, dan saya juga merasa kenapa kok badan saya tidak bisa digerakkan dengan lancar, kenapa kok ngos-ngosan, kenapa kok lesu. Karena jam sudah menunjukkan jam 2 siang dan saya berada dalam ketinggian dan harus berjalan beberapa kali untuk menanjak. Tetapi sebetulnya tidak terlalu tinggi. Tetapi saya merasa ngos-ngosan. Karena apa? Karena rupanya saya belum mendapatkan menu yang cukup, asupan yang cukup untuk badan saya, untuk seluruh badan ini. Dan kemudian saya harus berjalan, harus bertahan dengan perjalanan yang panjang, dan kemudian disentor dengan AC yang begitu kuat. Saudara-saudari yang terkasih, lalu saya berpikir, bagaimana kalau saya tidak memperhatikan asupan badan saya, lalu kemudian bagaimana kondisi badan saya memburuk, saya lupa minum obat dan seterusnya, dan ini kemudian akan mengganggu stabilitas badan saya, jasmani saya. Hari ini Tuhan Yesus mengingatkan bahwa rohani pun, jiwa butuh makanan seperti halnya badan. Maka Yesus mengatakan, "Akulah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, percaya kepadaku, maka dia akan selamat. Maka dia tidak akan mati, maka dia akan memperoleh hidup kekal. Dan yang kenal Bapa benar-benar adalah dia yang pernah
turun dari surga, dari Bapa, dan dia akan kembali kepada Bapa. Saudara-saudari yang terkasih, saya teringat ketika saya dulu bekerja di salah satu institusi yang mencoba membela orang-orang kecil dan sederhana. Kemudian ada pengacara-pengacara juga di situ. Mereka juga berjuang tanpa pamrih. Tentu saja dengan seluruh gaji yang pas-pasan. Karena seperti lembaga pemberdayaan, bagaimana bisa menggaji dengan gaji yang tinggi. Lalu setelah berjuang lama, sekian tahun, sekian bahkan mungkin sudah ada puluhan tahun, ada beberapa aktivis yang sempat diungsikan. Kita tahu pada tahun itu, tahun-tahun 90 sampai 95, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang kemudian terhadap negara ini masih represif. Maka dia harus, seorang pengacara itu harus disingkirkan, dimasukkan, atau karena dikejar-kejar dan dicari, dia disembunyikan di salah satu rumah retret. Dia merasa itu menjadikan semacam nutrisi bagi dia lagi. Dia merasa ini membutuhkan makanan. Maka tahun 1,5 bulan itu dia sungguh-sungguh hening, tenang, tidak mengikuti gejolak dunia luar karena dia disembunyikan. Dan tentu saja ini menjadi perjuangan bagi dia. Tetapi di sisi lain, dia seakan-akan menerima asupan makanan rohani kekuatan itu. Lalu ketika mulai masuk lagi dalam kegiatan, ketika sudah dirasa aman, dia kemudian merasa lalu membutuhkan asupan itu setiap saat. Maka suatu saat kami heran, ada seorang pengacara itu yang mengatakan, saya capek untuk menjadi orang miskin. Saya capek untuk mendampingi orang-orang ini. Saya ingin menikmati hidup sedikit. Tentu saja dengan nada bercanda. Dia mundur dari seluruh kegiatan, seluruh pergerakan, dan kemudian dia mulai menjadi pengacara sebagaimana mestinya, yang memberikan pelayanan kepada orang-orang yang tentu saja sebagai pengacara yang umum, tidak hanya untuk anak jalanan, untuk pemulung, tidak hanya untuk mereka kaum buruh yang bekerja di pabrik-pabrik, tetapi sekarang dia mulai juga menjadi pengacara orang-orang yang berduit. Maka ketika muncul di kantor pertama kali, orang itu, pengacara itu sudah naik mobil Mercy, yang walaupun dengan edisi yang kuno, dan dia merasa bahwa memang ini menjadi suatu panggilan juga, tetapi juga dengan gaya yang lain. Maka sekarang juga beliau sering muncul di beberapa televisi, dan ini menjadikan semacam perjuangannya, walaupun sekarang dia sebagai pengacara profesional tidak ada lagi pelayanan, tetapi dia masih melayani orang-orang yang bisa diharapkan untuk kehidupannya. Saudara-saudari yang terkasih, saya teringat dengan kata-kata, saya capek menjadi orang miskin, menemani orang yang tidak mampu itu. Walaupun dilontarkan dengan bercanda, tetapi itu juga bisa terjadi kepada kita dan kepada setiap orang. Setiap kali kita tidak pernah memberi asupan rohani, asupan jiwa dalam hidup kita, mungkin meluangkan waktu sebentar untuk Tuhan, untuk memberi asupan itu. Apalagi dikatakan eksplisit, akulah roti hidup yang turun dari surga. Gereja Katolik mempunyai roti hidup, yaitu Ekaristi. Ketika kita menggali Ekaristi, ketika kita menggali kerohanian itu, energi rohani itu, maka jiwa kita dikuatkan kembali, diberi asupan makanan, diberi energi lagi untuk melanjutkan seluruh perjuangan kita, visi misi kita, dan tentu saja juga seluruh masalah dan beban hidup kita hadapi dengan segar. Ibaratnya batuan emas yang masih tercampur dengan macam-macam ketika ditemukan dari penambangan.
itu diberi kemudian semacam zat kimia untuk melunturkan kotoran batu-batuan. Kemudian akan diolah lagi untuk melunturkan kecampuran dari aluminium, dari macam-macam yang masih menempel di batuan itu. Sampai akhirnya nanti ketika sudah dicairkan menjadi emas yang murni, yang terlepas dari segala korosi-korosi atau segala hal-hal yang bisa membuat dia pudar. Itulah juga makanan rohani. Ekaristi dalam setiap fasilitas yang diberikan gereja, kita ikuti dengan sesungguh-sungguh. Itulah santapan roti hidup yang turun dari surga. Tetapi juga kita mungkin memberi waktu peluang kepada Tuhan untuk menjamak kita, untuk menguatkan kita, supaya asupan rohani sebagaimana roti untuk menjadi asupan jasmani ini menjadi kekuatan lagi, menegakkan tulang punggung rohani kita lagi untuk berkarya, untuk melanjutkan visi misi kita, untuk melanjutkan menghadapi segala kesulitan, tantangan hidup kita, beban hidup kita, sehingga kita masih tegak berdiri kapanpun Tuhan berjumpa dengan kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.